pertama kali saya kenal sama suami saya itu, suami saya ini dulu melihat saya di explore Instagram, melihat foto saya, terus mungkin dia tertarik dengan foto saya, akhirnya dia membuka profile Instagram saya. Akhirnya di situ pertama kali saya ketemu sama suami saya. Awal-awal sih memang nggak ada respon ya. Saya nggak pakai lama. Saya bilang aja, saya sih bukan cari pacar, tapi saya cari istri gitu. Mau nggak gitu. Akhirnya dia pun mau. Ya udah kita lanjut. Ya. Malu gue. Ya jadi kita pertama kali ketemu karena ada suatu kerjaan. Awalnya biasa aja. Ya udahlah, cuman kita sama-sama waktu itu baru putus ya dari pasangannya masing-masing. Terus akhirnya kenal, lama-lama WhatsAppan. Cocok ya, jalan terus lah akhirnya. Awal ketemu itu kita satu kampus kan, aku juniornya dan dia senior aku. Kalau menurut aku sih dia yang pertama kali ngejar, soalnya aku dijebak sama temen aku sekelas aku sendiri kan. Dia speak minjem HP aku buat ngubungin dia, ternyata ada kong kali kong biar dia bisa ngubungin aku gitu. Speak nanya-nanya nggak jelas atau apa. Ngerasa deket setelah sekian lama dia selalu ngasih kue. Emang sering ngasih kue. Jalan 2 bulan 3 bulan mulai ngerasa makin dekat. Akhirnya tiap hari bareng-bareng terus. Karena tiap hari juga ketemu. Pertama dekat itu tahun 2013. Akhirnya nikah itu 2017, berarti sekitar 3 tahunan. Dari dekat sampai nikah, 4 tahun. 4 tahun. Cepet kita ya? 3 hari. 3 hari. Sebenarnya suka-sukanya itu udah lama, tapi baru ada yang mulai itu dia duluan yang mulai. Jadi udah lama suka, terus baru kelihatan jalan 3 hari langsung keburu diambil orang. Lumayan cukup cepat ya menurut saya, karena baru kenal sebulan, terus dia ngajak untuk pacaran, terus sebulan pacaran dia langsung nemuin orang tua saya untuk bilang kalau dia mau jadiin saya sebagai istrinya dia. Nggak ada yang spesial, biasa aja sih. Karena dia orangnya terlalu cuek kali ya. Jadi ya udahlah ya. Istri saya ini terlalu polos, jadi lucu sih. Jadi dia bukan orang yang sok-sok mau terlihat pintar di depan orang lain. Ya lebih apa adanya sih, kayak nggak terlalu memperhatikan image dia sebagai wanita yang harus jaga wibawa, jaga image, nggak kayak gitu. Mungkin masalah waktu sih ya. Suami saya itu kadang kayak misalkan mau pergi gitu, kita tuh harus bilang siap itu dari berapa jam sebelumnya dulu. Agak cerewet lah, soalnya kalau saya orangnya nyantai. Gara-gara leletnya itu kan ngeselin ya, jadi pengen diul-ul gitu kan. Pengen diul-ul. Dia itu, ya itu tadi yang kayak dia omongin, dia bisa ngingetin, bisa negor saya kalau misalkan ada salah atau apa, terus men-serving saya banget lah, pokoknya melayani. Sebagai istri benar-benar yang saya mau apa gitu, dia tuh suka cepet gitu, maksudnya tahu gitu apa yang saya butuhin tuh dia tahu. Saya merasa istri saya nggak secantik dulu. Karena cantiknya sekarang hanya untuk saya. Kebanyakan main game, kebanyakan kalau udah ketemu orang kebanyakan ngobrol nggak bisa di stop. Kebanyakan main game sih sebenarnya parahnya. Main game sama handphone, bukan game aja di handphone, apapun yang ada di handphone. Gue paling gak suka kalau Ade tuh udah gampang sebel sama sesuatu atau sama seseorang. Terus kalau misalnya ngelihat sesuatu dari perspektif dia, kadang-kadang suka nggak mau ngelihat dari perspektif orang. Itu doang sih, jadi agak susah ngerti ini. Ya bersyukur banget ya, karena memang dari awal saya udah punya niatan baik lah. Saya berniat
saya punya niat, saya mau cari pasangan yang baik untuk membawa saya pun ke arah yang lebih baik lagi hidupnya gitu. Saya bersyukur karena akhirnya saya ketemu sama sosok yang menurut saya baik, menurut orang tua saya baik. Saya lihat suami saya itu adalah sosok suami yang pekerja keras. Dalam keadaan apapun kita, gitu. Namanya berumah tangga itu pasti ada masalah ya, pasti ada masalah apapun gitu kan. Dia itu sosok suami yang tidak pernah lelah untuk menuntun saya gitu. Kebayangnya itu ya kebayang seneng aja pasti bakal seru hidup ada anak, apalagi waktu di USG kan dibilangnya cowok. Nah, saya pengen banget cowok kan, anak saya semua cowok, pengennya cowok. Wah, itu udah senangnya udah nggak ketulungan dah. Setiap hari dielus perutnya, setiap malam di ngajiin. Bahagia, alhamdulillah ya dikasih kepercayaan. Wah, udah hamil, alhamdulillah dikasih cepet ya. Alhamdulillah. Awalnya sih Rezeki agak anak. khawatir, ini sempat kosong 5 bulan. Akhirnya dikasih karunia, ada calon bayi di perut istri saya. Kalau yang bikin bersyukur itu karena di setiap gue lagi nggak sabar, istri gue ada untuk bikin sabar. Terus dia tuh tipikal orang yang mau nemenin kalau misalnya emang kerja sampai sepagi apapun, dia akan nemenin tanpa ngeluh. Terus dia juga tipikal orang yang akan berinisiatif untuk ngelakuin semua yang nggak gue lakuin gitu. Jadi berasa melengkapi aja sih kalau ada. Yang pasti buat suamiku, terima kasih sudah menjadi sosok seorang Dedi yang baik buat aku, buat Quina, buat keluarga besarku, semuanya pokoknya. Terima kasih udah selalu bekerja keras. Aku sangat bersyukur sekali punya suami seperti kamu. Terima kasih sudah selama ini jadi istri yang baik buat aku. Semoga juga bisa jadi ibu yang baik buat calon anak kita. Terus terima kasih sudah menerima segala kekurangan diri aku. Semoga kedepannya kita masih tetap bisa sama-sama saling menyayangi, saling mencintai buat dan membesarkan anak kita nantinya sampai kakek nenek. Terima kasih sudah jadi suami yang baik, suami yang hebat untuk aku dan anak-anak aku. Selalu sabar sama apa-apa aja kecerobohan aku. Terima masa lalu aku juga kayak gimana. Dan terima kasih udah selalu siap buat menuntun aku lebih baik ke depan lagi. Makasih kamu masih jadi istri yang rock and roll, masih ngerti suaminya masih muda, masih butuh jam main. Kamu ngorbanin jam main, tapi aku masih belum bisa ngorbanin jam main. Kamu terima dari semua teman-teman aku, itu doa yang diiriin dari kamu. Kamu ngertiin suami, paling ngerti. Buat Mas Bay, makasih untuk pernikahan ini. Makasih udah nge-support aku.